Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita sudah memasuki pada malam ke-11 di bulan Ramadan. Rasanya waktu bulan Ramadan berjalan begitu cepat. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus dalam lindungan Allah bisa menyelesaikan puasa kita dan juga amaliyah ibadah yang lain di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala malam ini dengan tema keistimewaan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadanlah Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan hidayah kepada manusia dan untuk memberikan batas pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, sehingga dengan demikian maka hidup ini jelas bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka mereka akan tahu persis mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat wal hasanatu asyru amsalha, faqala alif lam mim, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bahwa siapa saja yang membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Bagi dirinya akan diberikan keistimewaan oleh Allah, dan keistimewaan itu diberikan setiap hurufnya. Siapa yang diberikan contoh? Contoh Rasulullah, alif lam mim dihitung, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu tingginya dan begitu istimewanya Al-Quran. Ditinjau dari segi amaliyah ibadah, maka amalan membaca Al-Quran itu
Amaliyah ibadah yang sangat tinggi nilainya dan begitu istimewanya. Kalau seseorang sholat itu akan dihitung mulai dari dia takbiratul ikram, niat takbiratul ikram, kemudian sampai salam baru dihitung. Kalau dia sholat sendiri mendapatkan 1 kebaikan, kalau berjamaah baru akan dilipat gandakan 27. Seorang yang puasa akan dihitung mulai dari sejak niat terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi seharian itu baru dihitung. Membaca Al-Quran itu dihitungnya setiap huruf. Begitu istimewanya Al-Quran, karena Al-Quran adalah begitu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menerima Al-Quran adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan kepada orang-orang yang beriman yang menerima Al-Quran, maka juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai dihitung per huruf? Karena memang membaca Al-Quran itu membunyikan huruf. Dan untuk membunyikan huruf Al-Quran itu memang tidak mudah, harus dengan guru. Maka usaha seseorang untuk bisa menyuarakan huruf Al-Quran itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu usaha yang luar biasa. Belajar ilmu yang lain mungkin bisa saja dengan cara yang lain, tapi untuk membaca Al-Quran begitu istimewanya harus dengan guru, karena untuk membunyikan huruf Al-Quran, untuk membedakan apakah ini ha, apakah ini ha, apakah ini ain, apakah ini alif, apakah alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin. Hampir saja itu senada, serupa suaranya, tetapi ini harus beda. Rabbil alamin dengan rabbil alamin. Begitulah contoh-contoh yang sederhana. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, kalau engkau membaca Al-Quran itu akan dihitung setiap hurufnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap huruf itu akan dihitung 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi itu artinya amalan ibadah membaca Al-Quran itu adalah amalan ibadah yang istimewa sekali. Belum lagi yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang telah menguasai bacaan Al-Qur'annya. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Nanti di hari akhirat, saat bangkit dari alam barzah, maka orang-orang ini akan dijemput secara khusus oleh malaikat bararah, melewati hisab, sehingga akan langsung dijemput dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu bangkit dari alam barzah, seseorang akan dikumpulkan, maka orang-orang yang al-mahiru bil Quran, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan jemputan secara khusus oleh malaikat bararah dan diiring pengantin baru untuk menuju di Arafah, untuk menuju di Al-A'raf, di pelataran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu begitu istimewanya seseorang untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Maka apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran mulai dari belajar membunyikan hurufnya, mulai dari membaca Al-Quran. Bahkan sampai
belum faham saja tentang isi kandungan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia sudah mendapatkan nilai dari Allah. Setiap huruf dihitung 10. Begitu dibaca di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan ila sab'ina mi'ata marrah, akan dilipat gandakan mulai dari 70 sampai 700 kali lipat. Begitu istimewanya untuk ibadah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi Rasulullah SAW juga menceritakan di dalam hadis qudsi, diceritakan yang sangat panjang kisah bagaimana Al-Quran ini, agar kita ini mencintai Al-Quran, agar menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, agar Al-Quran dijadikan sebagai teman kerabat yang dicintainya. Karena siapa orang-orang yang mencintai Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan datang pada saat dia menghadapi sakaratil maut. Dia akan datang hadir untuk menyaksikan dan memberikan syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan bagi sahabatnya, bagi orang yang mencintai dirinya. Begitu dimandikan dan dikafani, dia akan menyelinap berada di antara dekapan tangannya. Terus diceritakan dalam hadis yang panjang itu, terus sampai dia dimasukkan seorang itu di dalam kubur. Semuanya sudah pergi, yang menghantarkan ini sosok makhluk yang begitu mempesona tetap berada di samping orang yang sangat mencintai dirinya. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk menyampaikan harapan, tolong tinggalkan fulan ini, saya akan berurusan dengan fulan ini. Kata malaikat Munkar dan Nakir. Tapi sosok tadi mengatakan, saya tidak pernah akan meninggalkan sahabatku ini, karena dia selalu mencintai diriku dan dia selalu menjaga diriku. Karena dia selalu membaca Al-Quran, dia membaca dirinya dan terus dijaga. Silahkan kalau engkau punya urusan, saya tetap akan berada di sini menemani sahabatku. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, siapa yang tidak pingin di saat kesendirian ada makhluk yang menemani dirinya di alam barzah. Di yaumil qiyamah begitu juga akan menghantarkan dirinya syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan menolong kepada orang yang sangat mencintai dirinya. Terus saja sampai dia melapor menghadap kepada Allah di yaumil qiyamah, ya Allah, selamatkan orang ini, temanku ini, sahabatku ini, orang yang mencintai diriku ini, ya Allah. Maka ada dua amaliyah yang membela kepada seseorang. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah saum, puasa. Dia juga ikut datang menghadap kepada Allah dan minta untuk diselamatkan orang yang telah menjaga puasa selama Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, belum lagi sekarang begitu banyak beredar penelitian tentang berbagai dimensi tentang manfaat dan keistimewaan bacaan Al-Quran. Ada sebuah penelitian yang menarik. Seorang peneliti di Amerika, Dr. Al-Qadi, yang mempunyai klinik yang besar di Florida, Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa dengan mendengarkan bacaan Al-Quran menyebabkan perubahan fisiologi yang sangat besar di dalam diri seseorang, termasuk mampu menangkal bermacam-macam penyakit yang akan tumbuh di dalam diri seseorang. Beliau memberikan satu penelitian, ternyata bacaan Al-Quran itu memang begitu istimewanya. Kemudian maka seorang peneliti, muncullah sebuah penemuan, Alfred Tomatis, seorang Perancis yang menemukan tentang terapi suara. Dan apa yang sangat menakjubkan, kenapa seseorang membaca Al-Quran mesti harus didengarkan, harus terdengar. Karena ternyata setiap sel yang ada dalam tubuh seseorang itu bergetar, dan ketika dalam satu sistem tertentu dia mulai melemah getarannya itu. Dan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dia akan mulai bergetar kembali, aktif kembali, dan disitulah
akan menimbulkan satu potensi kesehatan bagi seseorang. Di sisi yang lain, kata Dr. Al-Qadi, bahwa di dalam diri seseorang ketika masuk virus maupun kuman-kuman yang ada dalam tubuh seseorang, ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka, virus dan kuman itu mulai melemah dan berhenti untuk bereaksi. Sesaat itu juga ketika Al-Quran dibacakan terus-menerus, maka sel tubuh manusia yang tadinya dikalahkan oleh virus dan kuman itu akan mulai aktif kembali. Dan disinilah Allah nyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, masih banyak sekali kita banyak membaca di berbagai literatur dan juga informasi di YouTube, banyak sekali keistimewaan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka apa yang mesti harus kita lakukan? Karena setelah kita mengetahui begitu istimewanya Al-Quran, maka yang pertama, kata Dr. Al-Qadi, segala suara bacaan Al-Quran yang paling efektif untuk dirinya adalah dengan suaranya sendiri. Maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan bersuara, agar terdengar, agar sel-sel yang melemah dalam diri kita itu aktif kembali, dan virus yang muncul atau yang datang masuk ke dalam diri itu mulai melemah. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka virus dan lain sebagainya, penyakit itu akan melemah dengan sendirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, daya imunitas kita akan semakin meningkat, semakin tinggi, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Bacaan Al-Quran adalah salah satu alternatif kita untuk lakukan, untuk mempertinggi imunitas dalam diri kita. Karena jika posisi imunitas kita tinggi, maka virus itu akan melemah dengan sendirinya. Maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'annya, maka insya Allah dia akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perbaiki bacaan Quran kita agar pas. Huruf yang keluar dari lisan kita namanya makhorijul huruf, agar pas dalam penyebutannya, agar juga mendapatkan nilai 10 kali lipat minimal dari setiap hurufnya. Jangan sampai keliru dalam mengeluarkan hurufnya, jangan sampai kita salah sebut hurufnya, agar kita tidak berada dalam kesia-siaan. Dan saat yang sangat tepat di bulan Ramadan adalah kita untuk memperbanyak amalan ibadah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di bulan Ramadan yang sudah kita memasuki pada periode yang kedua, 10 yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan lahir dan batin. Setidaknya 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau nggak bisa 3 kali ya 2 kali, kalau nggak 2 kali ya sekali. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kita mendapatkan kemuliaan dari bacaan Al-Quran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.